Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau sekedar sharing gitu ya, mengenai topik bagaimana etika untuk apabila kita melakukan kunjungan kerja gitulah ya, istilahnya ke kantor atau instansi yang lain gitu. Nah, yang pertama memang ada baiknya itu tidak mendadak begitu ya teman-teman ya, karena kita kan nggak tahu ya orang itu kesibukannya itu apa gitu kan, kita nggak ngerti. Apalagi yang kita kunjungi itu kan pasti juga punya kerjaan rutin seperti sehari-hari gitu ya. Jadi pekerjaannya bukan hanya melayani kunjungan kita, pun seandainya kita adalah mungkin kayak yang lebih atas gitu daripada mereka, kita juga tetap harus menghargai. Dan nggak boleh sih, kayaknya nggak bagus lah kalau misalnya kita tuh dadakan kayak gitu ya. Apalagi kalau kita itu memang sebuah instansi yang bergerak dalam bidang pembinaan begitu ya. Beda lah ya kalau misalnya kayak polisi gerbek kan ya, kalau polisi atau pokoknya yang bukan pembinaan ya, lebih ke penegakan hukum ya, beda gitu ya. Tapi kalau kita di pembinaan ya memang harus kita tuh memberikan memberikan kabar, atau sebelum berkunjung kita memberikan informasi begitu. Nah, ketika berkunjung apa yang kita perbuat gitu ya. Nah, yang pertama memang adalah baik ketika kita memberikan salam, kemudian kita mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf, karena mungkin kedatangan kita tuh mengganggu rutinitas mereka gitu. Seharusnya mereka melakukan pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan tugasnya masing-masing, tetapi karena ada kita, mereka harus menyisihkan waktu untuk menerima kita gitu dan memberikan apa yang kita perlukan, misalnya informasi atau data. Nah, kita harus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Yang ketiga, kita harus memperkenalkan diri gitu. Kita ini siapa gitu. Kemudian maksud dan tujuan kita di sini itu apa begitu ya. Nah, baru dari situ kita baru masuk gitu ya. Nah, masuk ke dalam maksud dan tujuan kita begitu ya. Nah, teman-teman, seringkali maksud dan tujuan kita itu mungkin ada yang tidak sesuai. Maksudnya seperti A, ternyata keadaan di lapangan itu nggak sesuai atau ada ketidakcocokan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung bilang, Bapak ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, kok seperti ini jelek sekali, ini buruk sekali? Apakah seperti itu teman-teman? Nah, sepertinya itu hal yang kurang baik ya, apalagi kalau kita di sebuah instansi yang bergerak di bidang pembinaan. Nah, seharusnya kita akan menerapkan metode-metode pendidikan baik kepada anak maupun kepada orang dewasa ya. Ketika anak mungkin nilainya itu buruk begitu ya, mungkin dia nilainya itu matematikanya nilainya 5 begitu, apa yang kita perbuat? Apa kita langsung bilang, adik ini nggak pinter, kakak ini nggak pinter? Apakah seperti itu? Itu malah justru akan menurunkan semangatnya untuk belajar lagi, atau merasa takut atau merasa tidak nyaman dengan kita sebagai orang tuanya. Seringkali malah mungkin dia akan menyembunyikan nilainya sehingga kita nggak tahu sama sekali perkembangan dia, atau dia hanya memberikan kepada kita nilai-nilai yang dia anggap orang tuanya akan senang, jadi tidak seperti seharusnya apa adanya gitu ya. Karena kalau misalnya anak kita seperti itu, kita pasti akan bilang, terima kasih ya sudah diberi nilai seperti ini, terima kasih untuk usahanya, tetapi akan lebih baik lagi kalau kamu belajar lebih giat, akan nilaimu lebih bagus. Nah, besok ada ulangan ya, berarti ini yang diperbaiki ya. Nah, begitu kan. Nah, begitu juga kalau misalnya kita itu di sebuah kayak instansi gitu. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai, kayaknya kurang santun atau kurang etis ya kalau kita tuh langsung tembak di tempat, brang gitu. Enggak, kita kedengarkan dulu begitu. Mengapa itu terjadi begitu ya. Nah, dari alasannya itu kenapa kok tidak sesuai, misalnya seharusnya datanya tuh seperti A gitu, ternyata datanya masih B. Kita tanya, kenapa kok datanya kok masih B, kok enggak A? Nah, dari situ ya mereka akan menjawab, oh karena masalahnya ini. Nah, dari situ baru kita masuk untuk melakukan pembinaan. Nah, kalau begitu saran dan masukannya adalah ini begitu ya. Jadi apalagi untuk sistem pembelajaran untuk orang dewasa ya. Orang dewasa itu adalah orang yang sudah punya nilai diri gitu ya. Anak saja juga punya harga diri, punya nilai diri. Jadi harga dirinya atau nilai dirinya itu tidak boleh dihancurkan gitu ya. Kita harus menghormati apalagi orang dewasa gitu ya. Jadi tanyakan dulu mengapa, kemudian dari situ kita
memasukkan solusi, saran, masukan, dan solusi bagaimana ini seharusnya. Nah teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang, alah itu kelamaan gitu ya, seharusnya sudahlah habisi aja, tembak di tempat aja gitu ya. Apa itu etika, itu sudah usang, itu produk kuno. Nah, ini saya juga masih dalam taraf belajar ya, karena saya sendiri juga mungkin belum terlalu bagus dalam hal ini gitu, saya juga masih terus belajar. Tetapi yang namanya etika itu berlaku universal teman-teman. Jadi dari Sabang sampai Merauke sepertinya etika itu masih laku gitu ya. Enggak lah, kalau etnis ini kayaknya langsung aja nih, kalau etnis ini kayaknya lebih kalem. Etnis manapun itu akan baik ketika ada kesopan santunan, ada etika yang dikedepankan gitu. Nah, etnis manapun itu akan tidak suka kalau etikanya atau sopan santunnya itu ditiadakan gitu ya. Hanya mungkin responnya saja. Ketika yang satunya diperlakukan dengan tidak sopan bisa marah, yang satunya mungkin diredam. Tetapi sebetulnya dalam hati sebetulnya sama-sama tidak nyaman gitu ya. Jadi untuk teman-teman gitu ya, mungkin bisa terlibat juga, sering juga melakukan perkunjungan dengan diri sendiri atau dengan pimpinan atau dengan siapapun, bisa mengedepankan etika itu ya. Yang pertama, kita harus memberikan salam. Yang kedua, kita menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Yang keempat, kita memperkenalkan diri. Yang kelima, kita menyampaikan maksud dan tujuan kita gitu. Dan jangan lupa, ada baiknya jika kita itu memberikan informasi terlebih dahulu kapan kita hadir gitu ya. Sama ya dengan kita ya, ketika kita akan bertamu ke rumah teman kita pasti akan tanya gitu ya, saya mau ke rumah kamu ini hari ini jam segini, kamu bisa apa tidak. Nah itu akan lebih sopan ya daripada kita tiba-tiba hadir. Iya kalau orangnya ada di situ, kalau keluar gimana, iya kalau beliaunya lagi sudah siap untuk menerima tamu. Kalau memang sedang ada kesibukan bagaimana, berarti kan kita mengganggu tugas dia gitu ya. Itu teman-teman. Dan juga ya samalah seperti melakukan kunjungan, sama seperti bertamu ke rumah teman kita ya. Ketika kita bertamu ke rumah teman kita, pasti kita bilang, kita mengucapkan salam, selamat pagi, assalamualaikum, selamat sore gitu ya, terima kasih sudah menerima kedatangan, mohon maaf ya kalau ini tujuan saya kesini ini gitu ya. Sama lah ya, nggak mungkin ya kalau kita ke rumah teman kita atau ke rumah saudara kita gitu, kita langsung begitu masuk rumah langsung gitu ya, kok itu kursi kamu jelek sih, kok ini kamu tuh kok kotor sih lantai kamu sih, kita nggak gitu kan ya. Oke teman-teman, kita belajar bersama ya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman atas supportnya selama ini. Terima kasih untuk saling belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.